Shalom Bapak Ibu Saudara, semangat sore. Mari dengan cepat kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar nanti jam 7 malam ada pastor teaching. Mari Bapak Ibu Saudara buka Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan perlahan-lahan, dan saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah kemenangan pribadi. Kemenangan pribadi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pencobaan yang dialami oleh semua orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Baik pencobaan secara fisik, secara mental, pencobaan secara rohani, semuanya Bapak Ibu Saudara. Jika kita bertahan saja, maka kita adalah orang yang bahagia. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa kita akan bahagia? Karena pencobaan ini pasti menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Sesuatu yang dihasilkan itu bukan bicara materi, Bapak Ibu Saudara, bukan. Banyak orang Kristen, kenapa dia tidak mendapatkan kemenangan pribadi? Bukan kemenangan jasmani loh saudara, kemenangan pribadi. Karena mereka tidak pernah mendapatkan hasil dari pencobaan yang dia alami untuk pribadinya. Yang dimaksud pribadi ini adalah satu perubahan yang terjadi di dalam diri pribadi orang itu. Rasul Yakobus menjelaskan, jika saudara bertahan saja, Bapak Ibu Saudara, bertahan itu ya kita diam. Bertahan itu ya easy going. Ya bertahan itu artinya yang lakoni aja. Saudara akan mendapat hasil, maka berbahagia. Nah hasil yang diajarkan Rasul Yakobus menghasilkan tahan uji. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara bertahan saja di dalam masalah Bapak Ibu Saudara, jalani, orang Jawa bilang ngelakoni, ya, bertahan itu berserah saja, saudara dapat mahkota loh. Wow, luar biasa. Saudara tahan uji loh. Karena orang melihat apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan ini tidak merusak pribadi saudara. Itu kemenangan. Orang tidak melihat saudara stres. Orang melihat orang ini kuat sekali ya. Saudara tetap melakukan ibadah dengan baik, pelayanan dengan baik, bekerja dengan baik. Padahal masalah Bapak Ibu Saudara besar sekali, segunung mungkin. Tapi Bapak Ibu Saudara bertahan, kita bertahan. Nah itulah hasil yang kita terima, yaitu kita tahan uji. Kita menjadi orang yang tahan banting. Beda saudara dengan orang dapat masalah, kemudian stres, gak mau makan, gak mau minum, kemudian pingin bunuh diri, kemudian marah-marah, bahkan merusak barangnya orang, bahkan mengumpat sana, mengumpat sini. Saudara, mereka tidak mendapat kemenangan pribadi. Mahkota kehidupan tidak didapat, malah orang menghina kita,
pertolongan juga tidak datang, hancurlah hidup kita. Nah, sore hari ini Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang kita pelajari adalah bertahan. Sudah, bertahan. Apa masalah saudara? Bertahan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kelihatan seperti orang linglung, orang stres, maka kita tidak dapat mahkota. Pelajaran pertama ini pegang saudara, sebagai orang Kristen ini luar biasa. Ya, ketika kita bertahan, ketika kita setia, ketika kita tidak bersungut-sungut, bersyukur, maka kita mendapat mahkota. Padahal masalahnya belum selesai. Makanya saya pesan ya Bapak Ibu Saudara, khususnya para imam, kalau saudara dapat masalah, diam saja, duduk di kaki Tuhan. Ya, bagi saudara yang di Kota Malang, datang ibadah. Itu bertahan saudara. Orang melihat ini masalahnya belum selesai, tapi berdoa, ibadah saja. Orang ini bagaimana? Masalah belum selesai, malah ibadah terus. Jangan dengarkan perkataan orang, karena engkau mendapat mahkota. Dikatakan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Luar biasa. Amin. Maka itu resep pertama yang saya bisa berikan supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan mahkota, bertahan saja. Sehingga Bapak Ibu Saudara menghasilkan tahan uji. Apapun yang saudara hadapi, tahan uji. Tahan uji itu artinya saudara tidak sampai out of control. Jadi keluar dari kontrol diri. Jangan sampai persoalan itu tidak menghasilkan mahkota kehidupan bagi kita. Apapun persoalannya, katakan amin. Yang kedua ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang perlu kita pelajari supaya kita mendapat kemenangan pribadi. Ingat, orang yang mendapatkan kemenangan pribadi dijamin orang ini dapat mahkota kehidupan. Luar biasa ya, punya masalah tapi dia bertahan, tahan uji, dapat mahkota. Hebat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapatkan masalah, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan atau kita berkata bahwa ini datang dari Tuhan. Jangan. Bapak Ibu Saudara, jangan kita ini berkata, oh pencobaan ini datang dari Tuhan. Tidak. Kita harus mengakui bahwa pencobaan-pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Atau saya sebut dari manusia. Jadi persoalan itu terjadi ya Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Persoalan itu terjadi, yang pertama dari diri kita sendiri. Kita mungkin kilaf, kita mungkin salah hitung, kita mungkin tamak, kita mungkin serakah, ambisi, spekulasi, gambling, itu dari diri kita. Itu yang namanya human error. Itu kalau dalam bahasa umum, kesalahan kita lah. Yang kedua, itu bisa kesalahan manusia atau orang lain. Bapak Ibu Saudara sudah berjalan dengan benar, tiba-tiba ditabrak. Nah itu persoalan dari orang lain. Bukan Tuhan yang membuat persoalan supaya saudara ditabrak. Jangan.
Makanya kalau orang berkata, oh ini dari Tuhan, Tuhan membuat saya begini, membuat saya sakit, membuat itu. Loh, bukan, itu dari dirimu sendiri. Ya. Maka yang harus dilakukan harusnya bertobat. Kalau dari diri sendiri. Tapi kalau dari orang lain, ya, orang lain ini juga human error, itu persoalan bisa terjadi, tapi bukan dari Tuhan. Nah, saya mau jelaskan sedikit. Kenapa Tuhan katakan pencobaan ini bukan datang dari Tuhan? Saudara, Tuhan itu sudah memberikan peraturan-peraturan, hukum-hukumnya. Jadi contoh ini, saya sudah menulis, jangan masuk ruangan ini. Di sini ada anjing galak, misalkan. Anda masuk ruangan itu kemudian Anda digigit, ya salahnya sendiri. Jadi bukan saya yang membuat saudara digigit, bukan. Ya saudara sendiri yang membuat saudara digigit. Bisa mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan peraturan kepada semua manusia. Contoh, kalau kita rajin, ya kita mendapatkan nilai yang baik. Jika ujian, ulangan, kita bekerja rajin, kita mendapatkan hasil yang baik, yang banyak. Tapi kalau kita malas, bagaimana kita dapat hasil? Kenapa kita malas? Apakah Tuhan membuat kita malas? Apakah Tuhan menutup berkat kita? Tidak. Tuhan sudah berkata orang yang rajin akan dapat hasil baik. Orang malas gak dapat apa-apa. Ya udah. Jadi itu yang terjadi. Tuhan itu gak pernah cobai. Karena Tuhan sudah memberi peraturan. Tuhan itu mengetahui semua yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengetahui saudara. Jadi hal yang kedua yang kita harus mengerti bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan. Bahkan juga bukan dari setan juga, tapi bisa dari diri kita, bisa dari orang lain. Ya, memang setan itu pemicu semuanya karena dosa ada di dalam diri kita. Itu pencobaan yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Baru yang ketiga, ya ada juga kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Tapi itu terkadang hal-hal yang spesifik. Rata-rata dari dua ini, itu namanya human error. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada masalah, introspeksi diri. Jangan keburu-keburu dihubungkan dengan Tuhan. Maka itu kalau saudara bertahan saja, engkau akan mendapatkan sesuatu di dalam dirimu, yaitu engkau menjadi tahan uji, ada penguasaan diri. Saudara, ada pembelajaran yang terjadi dalam diri kita. Entah kesalahan kita atau kesalahan orang lain, human error. Ada sesuatu yang kita pelajari dan itu menghasilkan tahan uji, menghasilkan buah-buah kebenaran. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Bapa telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengalami kemenangan diri? Kita harus beriman, percaya bahwa segala sesuatu yang dari Bapa itu adalah baik dan sempurna. Jadi segala sesuatu yang datang dari Bapa itu baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua yang datang dari Tuhan itu baik, sempurna, bukan yang tidak baik. Walaupun Bapak Ibu Saudara, Tuhan sebagai Bapa kita itu juga menegur kita, menghajar anak-anaknya yang dikasihnya. Tapi semua itu dalam kebaikannya.
Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Allah, Bapak itu memperhatikan kita, melihat dari surga. Kalau saudara memiliki anak, anak saudara melakukan kesalahan, saudara tahu, pasti saudara akan menasehati, pasti akan menolong karena anak. Tapi terkadang saudara membiarkan supaya anak ini belajar sesuatu, menjadi dewasa, supaya dia mengatasi kesulitannya dengan kedewasaan, belajar mengatasi masalah supaya dia dewasa. Dan itu yang terjadi jika kita mengalami pencobaan. Bapak itu tahu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menang. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu harus beriman, pencobaan yang kau alami ini pasti menghasilkan yang baik. Nah, itu membuat saudara menang. Misalkan Bapak Ibu Saudara sudah bekerja dengan baik, ya, sudah melakukan tugas dengan baik, tiba-tiba ada PHK besar-besaran yang terjadi di perusahaan dan saudara di PHK. Bapak Ibu Saudara, bagaimana saudara menang? Bagaimana saudara mendapat mahkota? Ketika Bapak Ibu Saudara berkata, aku percaya Tuhan punya rencana. Nah, di situ Anda tahu bahwa semua yang terjadi itu pasti menghasilkan yang baik. Maka Bapak Ibu Saudara tidak tahan uji, supaya mahkota kehidupan dapat. Jadi poinnya begini Bapak Ibu Saudara, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Allah pasti menghasilkan yang baik dan sempurna, dan itu mahkota kehidupan. Asal kita bertahan. Katakan amin. Jangan protes, jangan malah berkata, Tuhan aku sudah melayani, aku sudah memberi hidup, tapi mengapa kau izinkan ini terjadi? Tidak boleh begitu. Jangan. Saudara kehilangan mahkota kehidupan. Nah, ini pembelajaran. Kalau andai kata Bapak Ibu Saudara mengalami hal itu, bertobat saja, Tuhan ampuni aku. Rugi, tapi mulai sore hari ini gak usah takut. Karena Bapak itu tahu. Dan bagi orang-orang yang bertahan, mau belajar dari segala kejadian yang terjadi, yang terburuk pun, dia mendapatkan mahkota kehidupan, dia mendapatkan nilai-nilai rohani yang membuat dia dewasa, membuat dia tahan uji, dan dia menjadi seorang pemenang. Bapak Ibu Saudara, jangan kita disesatkan oleh ajaran-ajaran ya yang berkata pencobaan ini datang dari Tuhan, gitu. Jangan. Kalau kita tahu kita salah, kita bertobat. Kita punya Bapa. 25 tahun saya berjalan dengan prinsip ini Bapak Ibu Saudara. Malahan kalau saudara ada pencobaan, saudara diam, merendahkan diri, berdoa, ibadah, pelayanan, Bapak itu paling tidak tahan sama orang yang menghadapi masalah tapi rajin ke gereja, rajin berdoa, berserah penuh. Wah, paling tidak tahan itu. Tapi kalau orang yang dapat pencobaan kemudian dia pakai kekuatannya sendiri, tinggalkan ibadah, tinggalkan doa, dia terus memakai kekuatan sendiri karena dia pintar untuk menyelesaikan masalahnya, dia putar otak sampai tidak lakukan ibadah apa-apa, sama Tuhan dibiarkan dulu. Rugi saudara, rugi. Maka itu sore hari ini kita mengerti rahasia ini. Bagaimana kita mengalami kemenangan pribadi. Amin. Jangan sampai godaan-godaan terjadi yang dari luar, dari orang lain, membuat kita gagal menerima mahkota kehidupan. Maka itu kita disebut orang yang bahagia ketika kita mengalami pencobaan. God bless you all. Kami bersyukur ya Bapa, sore hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Saat ini hamba menyerahkan setiap umat-Mu, khususnya mereka yang bertugas sepanjang hari ini sampai malam nanti, dan pastor teaching.
Kami percaya Bapa, Engkau mengurapi kami semua. Bahkan firman-Mu ini memulihkan, menyembuhkan kami semua. Saat ini hamba menyerahkan setiap imam-imam semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat yang luar biasa sore hari berkata amin.